Bapak sama tukang kuli ini nggak takut Bapak ini. Sama manusia mereka juga. Bapak ini. Udah, kalau kata gua mah fokus aja ke goyang Bang Jali ya. Udah bye. Mau naik jadi pelawak, mau naik jadi politikus, tulah ngaranca bang hirup mah ya. Saya nama Deni teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung saha nu milih si Deni? Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu, bener nggak sih itu bininya? Siapa sih, Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegrecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan tuh, iya guys, PDIP, aduh ampun, hari PDIP, PKS, PKB, terus aneh-aneh wae, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Bertemu lagi bersama channelnya Anang Patir. Di video kali ini kita akan membahas Cirebon, dimana Cirebon ini sedang berduka ya atas menimpa salah satu proyek penambangan di Gunung Kuda yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Nah, setelah itu sekarang baru menyesal ya. Kemarin kumaha atuh geus diperingatkeun, udah diperingati masih saja menambang. Aduh, aing mah. Nah, tak lupa lagi ada lagi yang lagi viral, yang mau viral gitu ya. Seorang artis pelawak dari DPRD Bandung Barat kalau nggak salah, namanya Denny Cagur, seorang pelawak yang mengomentari, yang mengkritik soal barak militer. Aduh, aing saya ya diwai ya. Tidak berlama-lama, kita langsung aja lihat videonya seperti apa. Yuk, langsung aja gas. Check it out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Pada malam hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi, karena peristiwa ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 14 korban meninggal dunia karena kelalaian dalam pengelolaan penambangan di area tambang tersebut, dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan kami menyampaikan duka yang sangat dalam. Semoga yang meninggal pada peristiwa tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta ketawakalan, dan seluruh masyarakat tidak lagi mendekati areal tersebut karena masih memiliki potensi untuk mengalami longsor susulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, jajaran Polresta Cirebon, Kodim Cirebon, dan seluruh tim SAR yang telah bekerja sama untuk menanggulangi musibah tersebut.
Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang paling penting bahwa hidup harus selaras dengan alam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ini adalah tahun Nah, pada tahun 2021 itu sudah divideokan ini tempat tambang ini, aduh bahaya gitu ya. Kalau belum tahu, kemarin juga dipost lagi gitu ya. Ini di tahun 2021 sejak menjadi anggota DPR RI ya, komisi berapa itu ya, lupa lagi, 4 gitu ya. Nah, ini tuh sudah melarang kepada pihak penambangnya gitu ya, supaya diberhentikan dulu gitu ya, karena tidak logis gitu ya. Itu tebingnya sudah mulai runtuh, diperkirakan seperti itu. Tapi ya si punya lahan sama punya perusahaannya itu sudah diberi izin sama SDM gitu ya. Ya, Kang Deddy kan tidak punya wewenang pada saat itu. Jadi ya mau gimana lagi? Toh itu kan urusan negara juga. Tidak bisa tidak bisa menghentikan. Sekarang waktunya sudah terjadi, sudah jadi gubernur buat ini nih, baru tahu rasa gitu ya. Nyaho tiba heula oge gitu ya. Dari dulu juga udah diperingatkan ini berpotensi longsor gitu. Aing geus aya nu naon ngaranna teh. Sudah, kalau sudah ada yang korban baru menyesal. Lagu lama. Udah, kita langsung aja kita lihat nih cuplikannya aja. Kalau yang mau lihat langsung aja ke channelnya Lembur Pakuan atau KDM, oke? Oktober tanggal 7. Kang Deddy Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai DPR RI menyidak kegiatan tambang di Gunung Kuda, Cirebon. Saat itu KDM sudah mewanti-wanti untuk berhenti mengoperasikan tambang tersebut. Setelah diketahui batu yang ditambang adalah batu yang mudah rapuh, ditambah pula dengan cacat prosedur, di mana tambang menambang batuan lunak seperti ini seharusnya dilakukan dari atas, bukan dari bawah. Sama saja saya. Oh ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Nah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Bapak bilang ke saya takut ada apa-apa loh sama karyawan Bapak, sama tukang kuli ini. Nggak takut Bapak ini. Sama manusia mereka juga. Bapak ini gimana sih? Kang Deddy sempat mengingatkan akan bahaya longsor dari tambang tersebut, namun tidak dihiraukan dan malah menantang alam dengan mengatakan belum ada kejadian yang merenggut nyawa pekerja. Tentu udah retak-retak lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuma di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Ya Pak, ini udah ngasih tanda, nggak boleh bandel lagi. Bukan tenang aja, enggak. Saya bukan tenang aja. Bahwa ini kan harusnya diistirahatkan dulu Pak. Diistirahatkan dulu, gitu kan. Ini kan ngingetin ini bahaya loh. Terima kasih. Bapak saya naik ke situ Pak, jangan Pak, bahaya Pak. Maksudnya bahaya itu bagus Pak, jangan di sini takut longsor. Terus kalau saya takut kena longsor, terus kalau yang kuli nggak takut kena longsor. Bapak takut masuk YouTube. Kalaupun gemar saya jangan takut. Loh saya mah kerja demi kebaikan Purwakarta. Sekarang mah udah DPR, lingkungan hidup. Tapi kan saya bukan untuk itu, ngingetin semua. Saya sih minta ini dulu, istirahatin dulu. Siap.
Lalu Kang Deddy sempat mengingatkan dengan tegas, jangan menantang alam. Saat itu Kang Deddy ingin sekali menghentikan kegiatan tambang tersebut. Namun karena sudah berizin dan juga tidak mempunyai kapasitas, Kang Deddy cuma bisa mengingatkan saja. Demi keamanan semua. Baik. Jangan ngomong, gak ada yang meninggal Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. Sedikit waktu itu cuma nggak ada korban. Ya, terus kata saya keliling ke sini. Saya bilang itu tuh bahaya nih. Ngeri Pak. Ini yang ngeri itu ke sini. Ngeri ke sini. Itu udah siap jatuh tuh Pak. Ya, bawa pegangan itu. Jadi sudah berapa sekarang? Yang meninggal dunia 14 tadi malam 11.30 malam sudah dikembalikan semua. Identifikasi 7 orang berobat jalan. Ada yang masih di dalam? Ada satu yang di rumah sakit di Purwon ya. Di sini masih ada. Di sini diperkirakan ada 11 tadi update-nya terakhir ya. 11 orang yang dilaporkan oleh masyarakat hilang. Artinya dia bekerja di sini. Informasinya bekerja di sini tapi belum pulang. Belum pulang. Berapa yang karyawan? Yang karyawan tadi ada yang kemarin kita ini kan ada 4. Ada operator 2, ada checker, kemudian ada dari 14 ke 4 pegawai di sini. Yang pegawai. Yang 10 yang pembeli. Ada yang pembeli, ada yang jualan semuanya. Ini mah kan dari mereka 3 TK. Namanya itu kan gitu keruk. Sementara harganya yang tidak mengenai seperti semen semua prosedur keamanan yang sudah ditentukan. Betul kata Pak Gusman digaruk-garuk aja. Iya. Digaruk. Nah dulu waktu ke sini alat tuh di atas Pak. Keruk saya bilang. Kelihatan bekasnya tuh Pak. Iya. Bekas garukannya tuh. Iya. Kan ini tuh naik Pak. Mereka tuh alatnya tuh naik. Kayak yang di atas kan itu hasil itu. Hasil kerukan. Iya. Berapa hektar semuanya? 9,1 yang izin ini. Yang 2 lagi Totalnya sekitar 30-an hektar. Yang izin operasi produksi Pak. Izin operasi produksi. Semuanya berizin gitu. Semuanya berizin dan tadi malam udah dicabut oleh Bapak. Semuanya. Iya, termasuk yang eksplorasi juga. Jadi 4. Ibu nggak ada keluarga korban, nggak ada? Nggak ada, saya mah. Nggak ada. Saya kawan, belum ketemu Pak. Siapa ibu nama? Teman Ibu Lilis. Ibu Lilis yang di sini ngapain? Jambang jualan minuman. Oh, jualan minuman. Ibu jualan minuman juga. Yang meninggal siapa Ibu? Iis. Ibu jualan. Cikedug Jamblang. Orang mana? Jamblang. Orang Jamblang Cikedug. Jadi ini temennya. Iya, belum. Ibu jualan es juga. Iya. Ibu jualan es di mana? Di sini, kadang di sana di Oh, provinsi. kemarin temennya lagi di sini jualannya. Punya suami Isnya. Ini janda punya anak 4. Anaknya 4. Anaknya di mana sekarang? Ada di rumah. Banyak minta alamatnya. Minta alamatnya. Menantunya yang ada di sini menantu. Alamatnya di mana? Pak, ini untuk para korban sendiri nanti. Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA. Bila perlu sampai perguruan tinggi, Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarganya. Ya, terima kasih. Nah, jadi begitu ya ceritanya. Dari dulu kan sudah diperingatkan gitu. Tapi tidak punya
punya kapasitas untuk memberhentikan pertambangan ini. Ya, mau gimana lagi. Nah, ada yang serunya lagi. Biasanya kan KDM nih yang langsung turun ke lapangan meninjau korban gitu. Nah, di video kali ini sekdanya yang pertama turun gitu, langsung ninjau ke Cirebon, langsung ditinjau, langsung turun ke lapangan. Nah, ini mah sudah 1 hari sesudah kejadian baru KDM turun ya. Kalau sekdanya langsung turun gitu, langsung gercep, soalnya takut keburu Kang Dedinya langsung ke lokasi. Seru juga ya. Selamat siang. Ya, siang ini kedatangan pimpinan kita, Bapak Kapolda Jawa Barat. Terima kasih Pak Jenderal. Pak Jenderal, terkait musibah yang tentu kita tidak harapkan di area tambang Gunung Kuda ini, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat sekitar maupun umumnya untuk warga Jawa Barat terkait dengan risiko tambang, apalagi yang ilegal. Yang legal saja sama punya risiko yang cukup besar. Gimana Pak Jenderal? Ya, pertama-tama saya menyampaikan kedukaan yang besar, rasa prihatin saya secara pribadi maupun secara kedinasan atas peristiwa ini. Tentunya kita tidak menghendaki ini akan terjadi lagi. Siap. Ya. Kemudian yang kedua, saya menghimbau bagi pada masyarakat Jawa Barat, ya, kita semua memang berusaha terus untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tongpoho itu keselamatan kudu nomor hiji. Nah, itu yang utama, ya, keselamatan nomor hiji. Nah, gimana kita mau hidup kalau kita nggak selamat, nggak sehat? Siap. Jadi tolong jangan mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Ya. Pak Sekda. Ya, keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, termasuk keselamatan lingkungan harus diperhatikan. Ya, mencari kehidupan dan penghidupan tentu tidak ada persoalan, tetapi jangan sampai mengorbankan keamanan, keselamatan baik manusia maupun lingkungan. Demikian pesan dari Pak Kapolda. Siap. Dan tentu kita belajar dari kejadian ini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang sama di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Dan tentu kita semuanya harus konsolidasi, harus kontemplasi untuk memberikan yang lebih baik lagi ke depan bagi Jawa Barat. Hatur nuhun Pak Kapolda. Sami-sami. Umur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Amin. Jawa Barat istimewa. Nuhun Pak. Sami-sami. Seusai itu senja jadi sendu, awan pun menggap. Tapi ada satu yang selamat sampai diwawancarai gitu ya. Si bapak itu terkena timbunan, kegencet oleh puing-puing, tapi dalam mobil, tapi selamat. Ada itu, kalau mau cari aja banyak ya. Soalnya saya tidak sempat merekamnya gitu. Ada si bapak satu yang selamat, kalau mau cari ada itu. Coba aja cek Cirebon Gunung Kuda ya, ada. Kita lanjut. Nah, setelah ini langsung KDM menemui korban yang jualan es itu ya, langsung disekolahkan anaknya sampai lulus. Bahkan kalau mau KDM minta sampai perguruan tinggi gitu ya. Mantap, baik. Semoga sukses terus. Jawa Barat istimewa pokoknya mah. Kan namanya nggak bisa ngasih uang lagi.
disiplin yang berhubungan dengan. Oke, tadi sudah membahas tentang peristiwa Cirebon Gunung Kuda. Sekarang kita ke pelawak. Pelawak yang jadi DPRD. Ini DPRD Kabupaten Bandung Barat. Namanya Deni Cagur. Langsung dirujak ya. Karena dia itu meminta pendidikan barak militer harus dikaji ulang. Aduh, parah ya. Kenapa gitu ya tim Banteng ini menyerang terus Kang Deddy Mulyadi gitu ya? Kenapa gitu? Ada apa kalian itu? Hah? Tim Banteng, PKB, PKS, kenapa kalian itu? Kenapa? Apakah dana hibahnya sudah direlokasikan yang tepat? Apa gimana gitu ya? Kasian ya. Halo. Ini dari Dr. Lita Gading langsung langsung speak up Dr. Lita Gading ini nih. Para netizen yang lainnya langsung speak up mengucap Deni Cagur. Oke, kita akan lihat seperti apa. Oke, kita langsung check it out. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPRD. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Deni Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang sowan dulu sana ke barak supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan, bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan
dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan, bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Denny ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, gak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, gak boleh, kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Salam. Yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Masalahnya dari karena masing-masing siswa. Lamun pelawak ke DPR bakal kieu we nyariosna teh teu pararuguh. Lamun rek jadi pelawak, mun rek jadi politikus ulah ngarancabang hirup mah he. Menurut saya dicari jalan keluarnya karena masing-masing siswa yang mengalami masalah yang tersebut. Coba apa? Udah dibabat abis sama orang Bekasi mah ya. Aduh, Denny Cagur tadi dangkeun ya. Ini simak mbak-mbak Bekasi ini. Jangan tutup telinga Anda ya. Abis lu ya. Yang bagus, yang baik apa? Coba berikan contoh sebuah tindakan sambil lu pada ngekaji gitu. Abang di sini ngomong katanya harusnya mah katanya ditanyain satu-satu si anak-anak tersebut tuh, karena kan setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kan udah itu ke bang, udah ditanyain atu per atu. Emang kagak ngeliat apa di videonya Pak Deddy Mulyadi udah banyak noh. Satu persatu ditanya namanya siapa, kenapa kok masuk ke Dodik Barak Militer ini. Kan ada udah ditanya, elah masih dicari-cari aja kekurangannya. Terus ngomong juga katanya kalau 6 bulan anak-anak di situ katanya gimana terkait sistem pelajarannya di sekolahnya. Ya elah si abang teh ini bener-bener ketinggalan info. Apa emang kagak tahu info ya? Kan itu udah ada juga abang. Ya Tuhan, kan ada di Dodik Barak Militer itu terkait pelajaran sekolah juga ada dikasih mereka sesuai di sekolahan pelajarannya, hanya bedanya tempatnya mereka tidak belajar di sekolah tapi belajar di aulanya si Dodik Militer ini katanya. Ada, udah tenang. Gini nih, kalau tiba modal cuma yang penting gua ngomong keluar aja gitu kan, memberikan pendapat tanpa dicari tahu dulu
yang disaranin abang ini tuh udah ada semua, yang dipertanyakan sama abang ini tuh juga sudah ada semua juga jawabannya di sana gitu. Makanya kalau mau berkomentar harus tahu dan harus lihat dari proses awal program tersebut sampai sekarang sudah ada 1 alumni yang selesai. Begitu ya. Jangan malah terkesannya justru abang ini kagak tahu apa-apa sebenarnya ya. Cuma biar keren doang ngomong perlu dikaji ya. Yang penting mungkin ada laporan lah kali ya ke ketua partai kalau abang juga ikut bersuara gitu. Padahal suara abang itu, pertanyaan dan saran abang udah ada semua di sana ya, di Dorik Militer. Udah, kalau kata gue mah nih bang, abang ini bakatnya di dunia lawak, dunia komedi, dunia entertain, di dunia pergombal-gombalan. Udah fokus aja di situ, ngapa sih? Nggak usah coba-coba pengen menjadi wakil rakyat ya. Lagian slogannya sih, coblos caleg jangan coba-coba. Nah jadinya yang pada nyoblos si abang ini roman-romannya coba-coba doang. Lebih baik abang udah boomingin lagi aja no goyang Bang Jali punya abang. Itu dulu kan sampai mendunia, sampai rame banget itu goyang Bang Jali. Udah kalau kata gue mah fokus aja ke goyang Bang Jali ya. Udah bye. Denny Cagur, anggota Dewan PDIP minta pendidikan di Barak TNI dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Aduh, abang bodor, bodor jadi wakil rakyat ya nggak bodor we anjir. Ya kan Denny, anu ngadidik kurikulum pendidikan nama lain TNI atau kan disadiakan guru, didatangkan guru, aya psikolog, tim kesehatan aya. Lain dididik sekolah aku TNI, ay Kang Denny nggak bodor wae, atuh cik anggota dewan ulah nggak bodor, tenyari, jujur we tenyari, kita, ya terpaham geningan, terpaham ngomong, ngerang-ngerang diri sorangan atuh, ya guys PDI, aduh ampun, hari PDIP, PKS, PKB, terus aneh-aneh wae, ya anggota dewan ngawakili saha Isaria, ngerasa kewakilan aing mah. Luka itu patut mah bener cek Gus Dur taman kanak-kanak taman kanak-kanak DPR RI merenang berarti DPRD mah PAUD ono tuh geus rupa-rupa wae cik dah nyaga tadina pelawak atuh geus jadi anggota dewan mah lain waktu ngabodor teu lucu jeung teu nyari Kang Denny parah ngerakeun. Jadi seperti itu ya. Kalau ada bapak-bapak sama mbak dari Bekasi itu udah dibabat habis semuanya. Makanya jangan cari sensasi ya. Ya kalau misalkan bagus ya bilang bagus, kalau tidak ya bilang tidak gitu ya. Jangan cuman satu pihak doang gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semua pada diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menghibur Anda semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saulay. Bye-bye.